Berjumpa kembali dalam Jumat Religi Katolik. Renungan kali ini berjudul Manakah yang lebih penting? Sebelumnya silahkan dipersiapkan kitab suci, buku catatan renungan, kemudian alat tulis. Santo Hieronymus pernah mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Perkataan ini pesan untuk kita semua agar sering membaca kitab suci dan merenungkannya, untuk semakin lama akan semakin mengenal Kristus. Untuk renungan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan diri untuk membaca bersama. Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita renungkan bersama sabda Tuhan hari ini. Dikisahkan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Sering dikisahkan dalam kitab suci bahwa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu sering mengamati Yesus kemana-mana, ketika mengajar, ketika pergi, ketika melakukan sesuatu itu sering diikuti mereka. Jadi Yesus sering dibuntuti, sering diamat-amati, dan mereka punya tujuan, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu punya tujuan ketika mengikuti Yesus,
yaitu mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Ini niatnya sudah tidak benar ya. Nah, kebetulan Yesus datang ke rumah salah seorang Farisi ya, dan kebetulan juga ada orang sakit ya, sakit busung air. Dan itu kesempatan Yesus untuk mengajarkan sesuatu tentang kasih. Salah satunya menyembuhkan ya, menolong dengan menyembuhkan orang sakit. Hanya saja yang menjadi persoalan pada saat itu adalah hari Sabat. Dan tradisi Yahudi, hari Sabat itu hari khusus di mana orang-orang tidak diperbolehkan bekerja, tidak diperbolehkan bepergian, hanya boleh di rumah saja. Dan diisi dengan merenungkan diri, mengoreksi diri, introspeksi diri. Ya, ini tradisi keagamaan Yahudi seperti itu. Jadi intinya hari Sabat itu tidak boleh melakukan aktivitas seperti biasanya di hari-hari lain. Dan hal ini didasarkan pada kisah kitab suci di Perjanjian Lama, yaitu kisah penciptaan pada hari ketujuh setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya dari hari pertama, kedua, dan seterusnya sampai ketujuh, itu dikisahkan Allah istirahat. Nah, atas dasar itu ada tradisi Yahudi tiap hari Sabat orang-orang tidak boleh beraktivitas. Nah, hari Sabat itu kalau kita sekarang hari Sabtu ya. Sabtu itu hari Sabatnya. Itu kisahnya dalam kitab suci. Kemudian mari kita mencoba mencari pesan. Mungkin bisa dibantu dengan yang berikut ini. Dengan pertanyaan mana yang penting dalam hidup ini. Bisa kita renungkan bersama. Ada 3 hal ini yang penting. Yang pertama dan menjadi yang paling utama ya, yaitu Tuhan Allah. Jadi hidup kita ini semuanya untuk Tuhan. Kita kelak akan kembali kepada Tuhan. Setelah selesai dalam kehidupan di dunia ini, ya, kita ada saatnya nanti kembali kepada Tuhan. Kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Ini, maka Tuhan Allah menjadi hal yang utama, yang paling penting dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia. Manusia juga hal yang diutamakan ya dalam hidup kita. Bahkan manusia disebut sebagai citra Allah. Ya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Maka jika yang ada di dunia ini harus diselamatkan, itu yang diutamakan harus manusia, bukan hewan atau tanaman atau makhluk lain. Jadi manusia. Kemudian yang ketiga, itu dalam hidup ini kita harus mengutamakan yang diajarkan Tuhan, yaitu kasih atau mengasihi.
Karena Allah sendiri adalah kasih. Dan hidup kita masing-masing itu juga bagian dari kasih Allah. Karena hidup kita itu pemberian Tuhan Allah. Jadi sabda Tuhan hari ini juga mengingatkan kita semua tentang hal-hal yang penting dalam hidup ini, yaitu yang paling utama pertama yaitu Tuhan Allah. Kemudian kita juga perlu mengasihi manusia. Dan ketiga yaitu tadi, kasih itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebenarnya kalau disimpulkan, ini semua masuk dalam hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hukum kasih. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu, dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Jadi semua yang ada dalam diri kita untuk mengasihi Allah. Kemudian kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jika kita mau memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan seperti apa. Itu. Dan intinya semuanya adalah melaksanakan kasih dalam kehidupan. Nah, anak-anak hebat, dikasih dan mengasihi Tuhan, itu tadi yang bisa kita renungkan bersama. Dan di sini ada ungkapan, renungkanlah hidup agar menemukan arti. Kemudian makna hidup agar semakin berarti. Baik, sekian renungan pada hari ini. Terima kasih. Berkah dalam.